warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat, shaimin shaimat, abang none cangcing nyak babe di lima tanah Betawi dan sekenanya hadir kembali YouTube-nya Orang Langit Channel. Sekarang ini ane masih di daerah Menteng Dalam. Kemarin kita habis tanya-tanya sama Ki Haji Rojali Aminah. Sekarang nih episode 2 nya ane mau tanya sama anaknya nih, namanya Ustadz Abdul Halim. Nih beliau Masya Allah nih mantan pembalap motor jalanan. Sekarang udah hijrah balik ke koridornya lagi nih, menjadi ustadz, menjadi pengajar, menjadi pendidik. Masya Allah muridnya pada istiqomah. Bentar lagi kita tanya-tanya nih sama beliau buat ane juga nambah perbendaharaan ane punya ilmu. Yuk langsung aja kita temuin beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kayaknya emang udah di setting kita duduk sebelahan nih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bini yang mana ya? Atuh doang kan nanyanya. Belum nambah ya? Belum, jangan dah. Udah ane ahli tauhid satu aja. Kemarin ane ngobrol sama Abah nih. Kemarin tuh. Ini sekarang alhamdulillah ane dikasih waktu nih buat antum ketemu. Gini Sat, nih ane punya YouTube channel nih. Temanya Orang Langit Channel. Masya Allah. Cuman konten Itu ada orang Sat? Oh ada, nggak malaikat doang udah, cuman orang baru namanya doang ya kan. Nah di channel ini yang konten sekarang kita ini ane namain kontennya seruput manyun. Maknanya apa itu? Kan kalau orang ngopi sambil nyeruput tuh. Manyun berarti cembetut dong. Ya enggak kan, paling kalau orang nyeruput mulutnya manyun berarti enggak. Gitu, kirain habis minum kopi dia manyun. Nah kagak, berarti utangnya banyak yang begitu. Jangan kopinya juga ngutang loh. Nih gini, ini konten sebetulnya cuma sekedar tanya jawab santai aja Tad. Ada atensi nih, handphonenya mana ya? Tinggalan kali itu Bang Mansur. Ada satu jamaah nanya sama ana begini, Ustaz, tolong tanyain dong sama narasumber siapapun orangnya, bilang gitu. Tanya apaan? Karena nih jawabin juga tuh di chat WA. Dia minta tanyain gini, ini kan udah masuk bulan Sa'ban nih, bener gak? Masuk bulan Sa'ban, yang kemarin masuk bulan Rajab. Sekarang berarti Sa'ban. Pintar Ustaz ini satu. Jawabannya kayaknya tuh di langit-langit. Bukan main. Langit. Nah, apa namanya? Kenapa sih di bulan Sa'ban itu di salah satu malamnya disebut malam nisfu Sa'ban? Nah, Ane jawab nih. boleh. Nisfu itu kan maknanya setengah. Ya, dalam satu bulan itu ada 30 hari. Ya kan, kalau dalam kalender Hijriah 29 atau 30. Kalau masih kan ada 28. Ya, tapi kalau bulan Komariahnya ya 29 atau 30. Jadi makna nisfu itu setengah. Sya'ban ya bulan Sya'ban. Jadi nisfu Sya'ban itu malam setengah daripada bulan Sya'ban. Oh begitu. Nah terus ada nggak sih amalan yang harus kita lakuin menurut ajaran Nabi Muhammad SAW di dalam bulan malam nisfu Sya'ban? Malam nisfu Sya'ban amalan yang mau kita lakukan banyak, karena di malam nisfu Sya'ban itu adalah malam dimana disetor amalan kita tahunan. Ya, setoran amal itu ada namanya harian, ya, kemudian ada mingguan, kemudian ada bulanan dan ada tahunan. Dalam satu tahun ini amalan kita disetor itu di malam nisfu Sya'ban. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam senang tuh ketika amalannya dilaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia dalam keadaan dia beribadah. Jadi amalan apapun yang dilakukan di malam nisfu Sya'ban yang baik ya dalam syariat kerjakan. Namun kita kan punya tuntunan, kita punya ulama, kita punya panutan, kita juga punya qudwah.
yang kita bisa contoh gitu, orang-orang tua dahulu, para habaib kita, para ulama kita, dimana di malam nisfu Sa'ban itu ya kita dianjurkan membaca surah Yasin gitu. Surah Yasin sebanyak 3 kali. Kenapa 3 kali? Ya 3 kali kan karena ganjil, mau sekali juga nggak apa-apa gitu. Kenapa surah Yasin? Ya karena surah Yasin itu adalah qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Jadi gitu, jantungnya Al-Quran surah Yasin. Kalau umul Quran surat Al-Fatihah. Nah, jantungnya Al-Quran ada pada surah Yasin. Nah, kita baca surah Yasin tuh 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil, senang dengan yang ganjil-ganjil. Mau baca 1, 2, 3, tafadhol. Yang penting dalam malam hari itu kita melaksanakan daripada satu kebaikan. Sehingga ketika dilaporkan amalan kita, maka dilaporkan pada hari itu atau pada akhir dari amalan 1 tahun itu dia dalam mengerjakan satu kebaikan. Begitu. Jadi amalan yang dituntun oleh ulama, oleh guru-guru kita adalah dengan membaca surah Yasin 3 kali. Dengan niat yang sudah kita tahu sama-sama, pengen panjang umur ya kan. Kemudian diampunin dosanya dan lain sebagainya dah gitu. Niat apapun yang kita mau niatin boleh-boleh aja gitu. Boleh nggak kita berniat dengan amal ibadah kita? Boleh. Dulu zaman orang-orang orang-orang terdahulu, diantaranya ada orang-orang yang terjebak di dalam gua gitu. Bani Israel ya, cerita Bani Israel. Kemudian dalam gua itu dia terjebak nih, 3 orang pemuda terjebak dalam gua dan menutupi mulut gua itu batu yang sangat besar. Kemudian nggak bisa mereka menyelamatkan diri, diantaranya mereka berkata terkecuali kita bertawasul dengan amal-amalan kita. Maka yang pertama nyebutin dengan amalan yang terbaiknya, apa nih amalan yang terbaik kita sebutin, kita ngadu, ya Rob, dengan amal yang terbaik ini mudah-mudahan kita bisa keluar daripada gua ini. Maka disebutin yang pertama amal kebaikannya terbuka, tergeser. Kemudian orang yang kedua disebutin lagi amal kebaikannya tergeser, hingga orang yang ketiga menyebutkan amalannya sehingga mereka itu 3 pemuda itu bisa keluar daripada gua. Jadi orang-orang terdahulu juga udah, Bani Israel udah mengamalkan daripada ketika kita beramal kemudian kita menjadikan satu wasilah perantara dari amalan tersebut gitu. Jadi di malam nisfu Sa'ban yang aneh ketahui, kita dianjurkan untuk berbuat kebaikan, dan tuntunan ulama kita dituntun untuk membaca surah Yasin 3 kali gitu. Ada yang bawa air tuh saat. Iya. Maknanya buat air itu buat minum kita sebenarnya. Gitu. Dan 3 kali baca Yasin kan aus juga. Nah, iya gitu. benar. Ya, ada yang bawa galon. Iya, ada pernah lihat tuh begitu. Tapi nggak apa-apa, itu namanya tabarruk. Karena ketika sesuatu dibacakan atau diucapkan hal-hal yang baik, maka sesuatu yang diucapkan itu akan menjadi baik gitu. Dulu kalau nggak salah ceritanya profesor dari Jepang tuh ya kan, siapa nggak tahu lah namanya gitu ya. Dia Jinomoto lah. Iya, Jinomoto boleh, Mechin. Masako Jadi ada profesor dari Jepang, dia meneliti sebuah makanan, kemudian dicaci maki, dihina, kemudian disimpan, ditaruh karena dia haus gitu. Tapi nggak jadi masalah juga ketika dia bawa air, kemudian air yang dibacain menjadi wasilah buat dia, buat kesembuhan dan buat lain sebagainya. Karena sesuatu yang dibacakan dengan hal-hal yang baik, yang mulia, maka yang dibacakan akan menjadi baik juga. Ada profesor dari Jepang itu yang meneliti satu makanan, kemudian dicaci maki, dihina, dalam waktu yang singkat itu berubah makanan menjadi busuk. Dan ada juga diteliti oleh profesor tersebut sebuah makanan atau minuman yang dipuji, disanjung, dimuliakan, kemudian dilihat dari mikroskop, ternyata bentuk minuman itu berbentuk daripada mutiara berlian gitu, molekul-molekulnya cakep, indah gitu. Jadi apapun yang kita bawa, mau bawa air minum ke, mau bawa donat ke malam nisfu Sa'ban nggak jadi masalah. Yang penting lu jangan bawa kambing ke masjid sholat. Bisa-bisa diomelin gitu. Taruh di mana? Nah, begitu makanya. Jadi begitu saat tawannya. Nah, satu lagi nih. Ada nggak kisah yang besar itu, kejadian besar itu di bulan Sya'ban yang ada kaitannya dengan keibadahan? Kejadian-kejadian besar banyak banget terjadi di bulan Sya'ban ya.
Di antaranya ada satu kitab yang bernama Madza fi Sya'ban, apa yang terjadi di dalam bulan Sya'ban. Kalau nggak salah pengarangnya Syekh Sayyid Alwi Al-Maliki atau Syekh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Aneh kurang paham atau aneh lupa. Nah, iya udah impas nih. Ya, di antaranya banyak peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban. Yang pertama, perpindahan arah kiblat terjadi di bulan Sya'ban. Dulu orang-orang Yahudi dan Nasrani itu atau Yahudi itu mereka berkiblat ke Baitul Maqdis. Kemudian diutuslah tuh Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul. Namun tetap berkiblatnya umatnya Nabi Muhammad, umat Islam, kiblatnya Baitul Maqdis. Akhirnya diolok-olok dicengin gitu ya. Diolok-olok sama orang-orang Yahudi, kalian udah punya nabi dan rasul baru, kenapa kiblatnya ikut kita? Gitu, diolok-olok. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an dikatakan Rasul tuh menghadap atau mengadah wajahnya ke langit berharap Allah Subhanahu wa taala memindahkan daripada arah kiblatnya ke nabi yang ke satu tempat yang Nabi suka. Kalau nggak salah ayatnya fawalliyanaka tardahu gitu, bahwasanya silakan hadapkan wajahmu ke engkau redoi kalau seperti itu. Jadi akhirnya perpindahan arah kiblat itu dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram terjadi di bulan Sya'ban. Itu satu di antara peristiwa-peristiwa yang agung terjadi di bulan Sya'ban. Dan banyak lagi selain itu. Nih ngomong-ngomong balapan masih? Balapan udah enggak, waduh itu balapan ya satu peristiwa yang agung dalam kehidupan. Jadi kalau nggak ada kisah nggak enak. Itu ada suatu kisah yang terjadi dalam kehidupan itu balapan. Oh iya, biar ada historinya tuh. Iya betul. Jadi buat antum semua. Ada boleh minum nih Sat? Boleh. Nggak ada minum nih. Oke, ini seruput manyun nih kagak ada. Jadi para jemaah Orang Langit Channel, banyak jalan menuju Ka'bah, jangan banyak jalan menuju Roma. Roma tuh punya Yahudi kan? Ya enggak? Kita ganti arah kiblat kita tuh. Seperti kejadian tadi perpindahan arah kiblat. Kita sebagai orang muslim jangan banyak jalan menuju Roma, itu punya orang-orang Yahudi. Kita banyak jalan menuju Ka'bah. Mungkin dia Roma dia mau makan biskuit. Bisa jadi. Atau mungkin mau ketemu Haji Sonet. Betul, ya. Mau ngajak begadang kali. Contohnya Ustaz Abdul Halim dari pembalap jalanan, akhirnya karena menuju Ka'bah Allah lurusin lagi hatinya, Allah lurusin lagi jalannya gitu. Mudah-mudahan. Nah buat yang nanya nih, Pak siapa kemarin ya, lupa nih, Pak Saidi ya Pak ya. Nah iya Pak Saidi yang ada di Aceh. Nih pertanyaan Bapak tentang bulan Sya'ban, amalan-amalan bulan Sya'ban, serta salah satu sejarah besarnya di bulan Sya'ban. Alhamdulillah insyaallah udah terjawab. Mudah-mudahan Bapak puas dengan jawaban dan bisa jadi tambahan ilmu buat Bapak dan juga bisa disebarin lagi ke anak cucunya Bapak. Mudah-mudahan ada hikmahnya dari perbincangan saya sama beliau nih. Makanya aneh biar kata sedikit, singkat, jelas, padat. Yang penting orang puas dengerin nih gitu, buat dapat jawaban gitu. Itu ya, mudah-mudahan panjang umur sehat afiat, kita bisa ketemu lagi di narasumber atau para habaib atau para ustadz yang selanjutnya. Untuk itu Ustadz mohon maaf minta redonya ya, udah ganggu waktu antum. Oh iya boleh buat remaja sekarang. Nasi goreng boleh? Ya jangan, Bang Ojinya jauh. Abah Fikri kan. Abah Fikri. Saya lihat di YouTube antum ada pesan-pesan yang terakhir. Oh iya boleh dah. Iya aneh pelupa. Namanya juga manusia dah tuh. Iya. Ayo dah, kasih pesan. Pesan buat semua subscriber daripada Orang Langit. Orang Langit bahwasanya yang subscriber saya yakin banyak kaum muda. Ya. Kita jangan putus asa dari apapun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ya.
kita jadikan kaca yang terbesar itu, kaca mobil kan besar, kaca belakang apa namanya itu ya kecil. Jangan kita ngelihat kaca yang kecil sedangkan ada kaca yang besar di hadapan kita. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita dalam keterpurukan jangan lihat ke belakang, tapi kalau kita boleh lihat yang belakang buat jadi satu pelajaran, tapi masih ada daripada kaca yang besar. Betul. Maksudnya tujuan ke depan kita masih banyak. Jadi mereka yang sudah terlanjur tercebur dalam lumpur kehinaan, jangan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah mampu untuk mengangkat siapapun dari lembah kehinaan menuju lembah kemuliaan. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Syaban ini mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe-nya. Subscribe gratis. Betul. Ya, nyalakan loncengnya. Betul. Nah, kemudian share dan komen. Benar. Mudah-mudahan. Kalau perlu juga kalau ada pertanyaan komen aja tuh. Ya. Tulis pertanyaan antum di situ. Next sama narasumber berikutnya insyaallah aneh bacain. Kurang lebihnya mohon maaf Ustaz ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi